Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana dari TI 4305. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Panic Buying Masker Akibat COVID-19. Jadi sebelumnya Indonesia merupakan salah satu negara yang akhirnya ikut terdampak pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo pun mengumumkan bahwa terdapat 2 pasien pertama yang terjangkit virus tersebut pada awal Maret 2020. Setelah kasus pertama tersebut, semakin banyak kasus lainnya yang bermunculan di Indonesia hingga seperti sekarang ini sudah mencapai ratusan ribu kasus. Berita tersebut membuat masyarakat awalnya semakin panik dan khawatir akan terjadinya lockdown yang akan menyebabkan krisis dari mulai krisis makanan hingga krisis ekonomi. Akhirnya masyarakat pun melakukan panic buying dengan memborong masker, alat kebersihan seperti hand sanitizer, disinfektan, hingga makanan-makanan yang menyebabkan ketersediaan barang-barang tersebut menjadi langka, sehingga harga barang-barang tersebut ikut melambung tinggi. Dilansir dari bbc.com 5 Maret 2020, bahwa Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia mengatakan bahwa permintaan masker cenderung meningkat sejak COVID-19 mewabah di Cina dan sulit dikendalikan penyebarannya ke negara-negara lainnya. Harga masker per dus yang biasanya Rp20.000 hingga Rp30.000 bisa meningkat menjadi Rp300.000 sampai Rp450.000. Demikian pula dengan harga hand sanitizer yang biasanya berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000 meningkat menjadi Rp20.000 hingga Rp50.000. Tidak hanya itu saja, munculnya gelombang PHK dari berbagai perusahaan pun menyebabkan bertambah parahnya kondisi ekonomi yang dialami Indonesia. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menghentikan kegiatan ekspor masker dan produsen masker membatasi penjualan maskernya. Jadi, jika ingin membeli masker, dibatasi sebanyak 2 masker untuk setiap transaksinya. Pemerintah juga memberikan bantuan insentif kepada pedagang masker agar bisa meningkatkan produksi masker dalam waktu yang cepat agar kekurangan ketersediaan masker dapat terbantu. Pemerintah juga membentuk satuan petugas yang disingkat sebagai Satgas COVID-19 untuk membantu pemerintah dalam mengatasi efek dari pandemi ini. Serta pemerintah juga menjamin ketersediaan stok bahan pokok dan juga obat-obatan. Pemerintah meminta masyarakat agar tidak panik dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Apabila kondisi panik buying berlanjut, maka berpotensi dimanfaatkan oleh oknum pedagang untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Pedagang menaikkan harga bahan kebutuhan pokok karena permintaan masyarakat yang tinggi. Panic buying bisa membuat stok di supplier menipis dan menimbulkan tekanan pada rantai ketersediaan barang. Akhirnya barang-barang yang paling diperlukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 justru habis saat orang-orang memerlukannya. Kondisi panic buying yang berkepanjangan juga diwaspadai sebagai pemicu inflasi karena dorongan biaya. Media sosial dan TV memegang peranan penting dalam panic buying. Artinya, sikap jangan panik yang harus ditanamkan kepada semua pihak, tidak hanya masyarakat, tetapi juga pemangku kepentingan. Transparansi informasi COVID-19 dari pemerintah diharapkan up to date, sehingga tidak terjadi penyebaran hoax di masyarakat. Peraturan perundang-undangan, kebijakan publik terkait COVID-19, pembentukan pusat layanan, dan pembentukan Satgas Nasional Penanganan COVID harus segera diterapkan untuk memberikan ketenangan pada masyarakat. Pemerintah perlu memberikan informasi jelas-jelasnya tentang perkembangan virus di Indonesia. Pemerintah juga harus memberi edukasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar bersama untuk melakukan upaya pencegahan. Sosialisasi informasi prosedur standar operasional penanganan COVID tidak hanya di perkotaan, tetapi menyeluruh hingga ke daerah. Komunikasi pemerintah yang transparan akan memberikan ketenangan dalam kepercayaan publik pada kinerja pemerintah dalam upaya pencegahan COVID-19. Pemerintah seharusnya dapat mengantisipasi adanya krisis akibat pandemik sejak kejadian di Wuhan pada akhir tahun 2019.
Pemerintah dinilai lambat dan abai terhadap kejadian pandemik dari Cina yang sudah menyebar hingga ke beberapa negara tetangga. Sehingga saat Maret 2020, pada saat kasus pertama COVID di Indonesia, pemerintah pun tidak siap dan kebingungan dalam menghadapi pandemik seperti ini. Pemerintah telah memberlakukan aturan pembayaran cicilan bank agar masyarakat tidak semakin susah pada kondisi pandemik. Bahkan baru-baru ini, pemerintah menurunkan suku bunga Bank Indonesia sebesar 0,25%, yang sangat membantu sektor keuangan hingga sektor properti. Jadi kesimpulannya, pemerintah tidak melakukan persiapan saat virus corona ditemukan di Wuhan. Yang kedua, masyarakat sejak berita COVID ada di Indonesia, masyarakat melakukan panic buying yang menyebabkan efek domino dari krisis masker hingga krisis ekonomi. Pemerintah juga memberikan stimulus berupa pelarangan ekspor masker untuk membantu krisis yang terjadi, serta membatasi pembelian masker sebanyak 2 buah untuk setiap transaksi. Panic buying yang berkepanjangan dapat memicu terjadinya inflasi. Dan yang terakhir, pemerintah menurunkan suku bunga Bank Indonesia untuk membantu bangkitnya perekonomian Indonesia dari berbagai sektor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.